guys, saya Metri Florence Nabuasa. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi studi kelayakan bisnis. Yang pertama, cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif. Menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menilai apakah suatu ide atau rencana bisnis layak untuk dijalankan. Berikut ini adalah langkah-langkah penting dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah identifikasi ide bisnis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi ide bisnis yang ingin diuji kelayakannya. Ide ini harus jelas, spesifik, dan memiliki potensi pasar yang nyata. Pastikan ide tersebut relevan dengan kebutuhan pasar dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan pasar dan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Yang kedua adalah analisis pasar. Lakukan analisis pasar untuk memahami target pelanggan, ukuran pasar, industri, serta posisi kompetitor. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, atau riset online. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa ada permintaan yang cukup untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga itu adalah studi teknis. Tinjau aspek teknis dari bisnis seperti lokasi, kebutuhan infrastruktur, proses produksi, dan teknologi yang akan digunakan. Evaluasi apakah bisnis dapat beroperasi secara efektif dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat adalah analisis keuangan. Hitung proyeksi biaya dan pendapatan untuk menentukan profitabilitas bisnis. Langkah ini melibatkan estimasi investasi awal, biaya operasional, serta potensi pendapatan dan keuntungan. Gunakan alat seperti arus kas, analisis break-even, dan perhitungan ROI untuk menilai kelayakan finansial. Yang kelima adalah analisis hukum dan perizinan. Pastikan bisnis memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk lisensi, izin, dan sertifikasi. Langkah ini penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Yang keenam adalah analisis risiko. Identifikasi risiko yang mungkin dihadapi, baik dari aspek pasar, keuangan, operasional, maupun eksternal. Berikan rencana mitigasi risiko untuk mengurangi dampaknya. Yang ketujuh adalah menyusun laporan studi kelayakan. Setelah semua data terkumpul, susun laporan studi kelayakan yang komprehensif dan terstruktur. Laporan ini harus mencakup latar belakang bisnis, hasil analisis di setiap aspek, serta rekomendasi apakah bisnis layak dijalankan atau tidak. Pastikan laporan disajikan dengan bahasa yang jelas dan didukung oleh data yang kuat. Dan kedelapan dan yang terakhir itu adalah presentasi kepada pengakuan kepentingan. Langkah terakhir ini adalah untuk mempresentasikan hasil studi kelayakan kepada pemangku kepentingan seperti investor, mitra bisnis, atau manajemen perusahaan. Gunakan visualisasi data dan bahasa yang mudah dipahami untuk meningkatkan efektivitas presentasi. Jadi sebagai kesimpulan dari materi ini adalah dengan mengikuti langkah-langkah ini, studi kelayakan bisnis dapat disusun dengan baik dan menjadi panduan yang efektif untuk melalui keberhasilan suatu ide bisnis. Selain itu, studi kelayakan bisnis yang terencana juga dapat membantu meyakinkan investor dan mitra bisnis untuk mendukung proyek yang akan direncanakan. Sekian dari materi pertama, kita akan lanjut ke materi yang kedua.